telah melakukan penyelewengan dana bantuan keuangan desa BKUD itu. Oke. Teknisnya kami melaporkan ke KPK seperti apa, Pak? Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Doni di Subang. Baik, 3 ada penelpon, silakan kita jawab dulu Pak Pandu dan Mas Aman. Ya, pertama SMS Center mengenai SMS Center ya. KPK sudah membuka akses pengaduan di berbagai tempat ya. Untuk SMS pengaduannya kita buka sejak lama ini 0855 85 75 575. Oke. 0855 85 75 575. Oke. Atau bisa telepon langsung atau melalui HP ke 021 25 57 83 89. Ya. Ini langsung dijawab, langsung direspon ya biasanya Ya, ketika ada SMS. Biasanya kita rekam dulu. Atau email bisa dilihat, bisa dikirim melalui pengaduan@kpk.go.id. Kami punya web www.kpk.go.id. Atau kalau dokumennya banyak, bisa melalui surat ke kotak pos 575 Jakarta 10120. Gitu. Jadi tadi terima kasih atas inisiatifnya untuk menyumbang KPK. Kebetulan KPK sudah punya berbagai hal itu, jadi mungkin bisa disumbangkan ke lembaga lain yang membutuhkan. Kemudian ada pertanyaan Pak Dadang. Pak Dadang ya tadi. Yang terakhir ya. Yang terakhir punya kasus menyangkut dana desa ya. Silakan diadukan kepada kami, ceritakan kronologisnya. Biasanya publik itu suka bingung bagaimana menceritakannya. Sebenarnya nggak terlalu sulit. Pertama, kita gunakan sekuensial waktu. Jadi biasanya kalau di lewat tanggal itu mudah untuk membaca kasusnya. Atau kedua, menggunakan model wartawan 5W1H. Siapa, mengapa, bagaimana, dan sebagainya itu cara yang paling mudah untuk menceritakan sebuah kasus. Jangan lupa melampirkan bukti-buktinya. Dari situ kita akan melakukan verifikasi dulu. Kita verifikasi full bucket dan sebagainya. Setelah kita anggap ini memang layak, baru kita tingkatkan menjadi penyelidikan. Gitu. Penyelidikan kita lagi kaji kembali. Jadi ada banyak proses di KPK. Tidak langsung diproses. Jadi ada banyak proses agar akuntabel. Gitu. Sekarang kita sedang membangun sistem itu, dan manakala menurut kita kan kita mencatatkan dia 1 miliar, gitu kan, perhatian publik dan sebagainya itu. Kalau salah satu itu mungkin tidak terpenuhi, kita akan koordinasikan dengan lembaga terkait, entah itu kepolisian, entah itu kejaksaan, dan kita pantau. Secara berkala kita melakukan koordinasi dengan lembaga terkait untuk melihat perkembangan pengaduan yang kami terima. Gitu. Jadi misalnya kayak ini kan untuk laporan kepala desa. Kepala desa kan sepertinya tidak masuk dalam domainnya. Tapi kan uang negara. Uang negara, oke, tapi masih masuk dalam masih domainnya KPK. Setiap uang negara itu pasti ada konteksnya. Oke, bukan penyelenggaranya walaupun betul, gitu. Kepala desa. Dan dia kan mendapatkan itu karena jabatannya sebagai kepala desa. Apalagi uangnya uang negara. Jadi dari sisi personnya dia adalah penyelenggara negara, dari segi uangnya uang negara juga. Gitu. Yang kedua tadi Pak? Ya, yang kedua Pak Dadang. Untuk melibatkan ahli di dalam KPK selalu saja melibatkan ahli di dalam berbagai kebijakan gitu. Bahkan ke depan kami berpikir untuk memperbanyak jumlah ahli yang terlibat di KPK dalam konteks perkara-perkara yang menjadi perhatian publik gitu loh. Di Polri ada aturan mengenai gelar perkara yang bahkan bisa mengundang tersangka, pengacara tersangka, ahli dan sebagainya. Nah, kami sedang berusaha untuk menuju ke arah sana sehingga akhirnya gelar perkara itu memang pada akhirnya dibuat accountable mungkin. Gelar perkara menjadi penting karena di setiap proses akuntabilitas perubahan sebuah perkara dari penyidikan dari penyidikan ke penuntutan. Itu forum-forumnya dilakukan melalui forum gelar perkara. Oke. Silakan Mas Aman. Kalau konteks tadi yang terima kasih yang pertama
apresiasi dan perhatiannya ke Komisi Informasi Pusat mengenai soal pelaporan dan segala macam. Memang agak berbeda kalau Komisi Informasi ini dengan KPK. Kalau KPK ini kan punya kewenangan menyelidik, menyidik dan seterusnya. Kami di Komisi Informasi Pusat maupun Komisi Informasi Provinsi itu tidak punya kewenangan itu, tidak punya kewenangan menyelidik, menyidik, sehingga kami menerima pelaporan itu dalam konteks kalau orang mengakses informasi kepada badan publik dan kemudian mengalami kendala, maka mengadu ke Komisi Informasi untuk kami selesaikan sengketa informasinya. Jadi orang datang ke kami atau berkirim surat ke kami untuk melaporkan itu sudah dengan persyaratan-persyaratan tertentu bahwa dia sudah pernah meminta informasi dan sudah pernah mengajukan keberatan kalau informasi itu tidak diberikan, barulah kemudian bisa melaporkan atau mengadukan sengketa informasi ke Komisi Informasi. Contoh kasusnya apa saja? Contoh kasusnya misalnya ada orang tua siswa meminta informasi tentang dana BOS di sekolahnya, negaranya, kemudian tidak diberikan baik oleh kepala sekolah maupun dinas pendidikan, maka dia bisa mengajukan keberatan ke pimpinannya, entah ke kepala sekolah atau ke dinas pendidikan. Kalau di sana juga tidak diberikan informasinya, barulah bisa melapor ke Komisi Informasi Pusat atau Komisi Informasi Provinsi. Nanti Komisi Informasi akan memanggil mereka untuk dilakukan mediasi atau persidangan adjudikasi. Nah, Komisi Informasi inilah yang punya kewenangan untuk memutus apakah informasi itu memang terbuka. Kalau terbuka maka diperintahkan untuk memberikan. Kalau itu ternyata rahasia, maka diperintahkan untuk melindungi. Jadi agak berbeda memang sifatnya dengan KPK. Kemudian untuk... Ini sebelum pindah ke yang lain, ada, karena ini terkait dengan sekarang ini kita adalah dunia tanpa batas, sosial media, ada SMS Center juga mungkin? SMS Center memang belum ada, tapi kami menyediakan untuk pelaporan itu melalui website, dengan email juga bisa, di Sekretariat Komisi Informasi, di alamatnya sekretariat@komisiinformasi.go.id, atau kalau melalui website di www.komisiinformasi.go.id, atau kalau melalui telepon bisa juga di sekretariat kami di 021 348 30 757 021 348 30 757. Biasanya memang pelaporan-pelaporan itu disertai bukti-bukti yang sudah cukup, karena kalau tidak maka kami biasanya akan melakukan feedback kepada yang bersangkutan untuk melengkapi itu. Karena tanpa itu kita bukti-bukti itu seperti apa misalnya? Bukti itu misalnya begini, katakanlah kita meminta informasi ke KPK misalnya tentang hasil penyelidikan atau apa proses suatu kasus. Kemudian kita sudah punya bukti bahwa kita pernah mengajukan ke KPK. Ya, tanggal berapa dia mengajukan. Kemudian kalau seandainya KPK tidak memberikan, dia sudah mengajukan keberatan juga ke atasan dari pejabat pengelola informasi ini, katakanlah ke pimpinan KPK. Tapi kemudian juga tidak direspon juga, atau direspon tapi ditolak informasinya. Ini rahasia misalnya. Seandainya hasil respon itu ada atau tidak diberikan, berbekal dua hal ini, pernah mengajukan permintaan informasi dan pernah mengajukan keberatan, kemudian melapor ke KIP. Nah, di KIP diproses itu, KPK kita panggil, pemohon informasi kita panggil untuk melakukan mediasi seperti itu. Nah, ini kalau KPK, kalau institusi-institusi lainnya Mas Aman, seberapa besar kewenangan dari Komisi Informasi Publik untuk memanggil yang bersengketa? Prinsipnya bahwa setiap badan publik yang disengketakan oleh pemohon informasi, maka dia wajib memenuhi panggilan itu. Karena kalau tidak memenuhi panggilan, maka dianggap proses itu tetap bisa berlangsung sampai putusan. Dan putusan Komisi Informasi melalui sidang adjudikasi itu kekuatannya sama dengan putusan pengadilan. Karena putusan Komisi Informasi ini, kalau seandainya para pihak ini, baik badan publik maupun pemohon informasi ini keberatan atas putusan Komisi Informasi, dia bisa mengajukan upaya hukum berikutnya sampai ke kasasi Mahkamah Agung. Awalnya ke PT UN, kalau PT UN dia juga tidak puas dengan putusannya, bisa langsung kasasi ke Mahkamah Agung. Dan ini sudah ada peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2011 yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa informasi publik di pengadilan. Jadi sudah ada. Jadi proses di Komisi Informasi ini katakanlah semacam upaya hukum tingkat pertama begitu dalam konteks sengketa informasi. Berarti orang bisa banding, bisa kasasi. Betul, ya.
itu dari pihak yang terlapor atau yang dilapor? Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi kalau misalnya badan publik merasa loh ini harusnya rahasia kok dibuka sama Komisi Informasi, kalau dia tidak puas, dia bisa mengajukan keberatan ke PT UN. Ada juga masuk dalam fase pengabaian tidak? Maksud saya mereka tidak menempuh jalur banding ataupun kasasi, tapi mereka abaikan saja